Ya, suaranya nyata banget loh. Hai guys, welcome back to YouTube channel Princess Ariel. Yo. Udah. Tapi aku kok sumpah kok ngeliat sedap. Ini caranya bener enggak? Hai. Kayaknya salah alamat deh. Salah mak. Ini kayaknya salah jalan lah. Mak, ini tahu kayak mana senangnya apa? Baru aja mulai juga kok. Mulai udah. Maning apa? Vina. Iya ngomongnya. Lengkapnya apa? Vina the stage. Tolong mak, tolong mak. Gimana dong mak? Ini kocek. Udah di Kenapa kok pada kesini? Aku lupa guys filmnya guys. Lupa guys. Dicoba lagi di pertandingan berikutnya ya. Kalau dicoba buat nonton bioskop pertama kali di usia 17 tahun mah ART dari Melanie Ricardo. Ziza baru ngerasain nonton di bioskop. Kira bioskop yang VIP kok ngomongin. Namanya gak ada bioskop di sana. Kira-kira reaksi Ziza. Loh, tapi saya jelena. Reaksi sih ya, Pak. Pertama kali nonton film di bioskop. Masa mau betul tahun nonton bioskop iki? Mas pernah nang ya? Udah. Apakah caranya benar kesini? Caranya benar kesini. Ya, sayangku itu harusnya padahal alamatnya kan. Oke. Ini benar atau enggak sih? Salim masakan mbak Satome kan mbak Satome Salim. Terus jadi kan? Hai, mbak S yang kata tiket, enggak Salim. Mbak kan mbak itu tiketmu. Nah, gitu loh, gue kok aneh kursimu ngono lah. Oh. Ini aku pakai kacamata. Saking senangnya bisa nonton jadi saling sama semuanya termasuk mbak bioskopnya ya. Rasa senangnya nular nih guys ketika melihat Mama Gigi tampil di gala premier filmnya yang diproduseri oleh dirinya sendiri. Pesona Nagita Slavina gak ada ampun ya Shay, bisa tampil di layar
belakang layar. Cantik dan mempesona, kalimat yang bisa menggambarkan Mama Gigi saat ini. Paket lengkap banget deh ya kalau begitu caranya. Siapa yang gak ngefans sama Mama Gigi? Coba sampai ini aja Mama Rita ikutan ngefans dan ketika mereka bertemu, Mama Rita malah minta foto bareng sama Aku pengen. Aduh, kurang lagi. Aduh. Udah ngurang. ya punya anak yang serba bisa kayak Nagita Slavina ya. Tapi Nagita bisa kayak geng ibu-ibu ini enggak? Pesona circle ibu-ibu gosip yang asik bikin tren joget lagu timur. Nah main-main nih mereka buatnya di bukit Gunung Samosir Syai. Bukan cuma di depan rumah, healing dari kegiatan rumah tangganya nggak main-main nih. Benar-benar melepas penat yang ada ya bun. Pokoknya begitu. Tolonglah, hubur. Cintakan tidak, pot cintakan. Ayo absen, siapa yang mau join juga? Kompak bener. Ya, bro, kocak. Karena susah diatur. Jadi kita keluar dulu. Betul. Kalau udah diajarin terus gagal masih bocil satu ini. Lagi diajarin ngaji. Baca bismillah di awal bukannya semua huruf hijaiyah dibaca berurutan. Si Ade malah baca huruf yang awal dan terakhir aja. Buru-buru amat deh. Mau kemana sih? Coba aku ini adanya siapa? Cik sapa kuwi gak mesen aku. Sedekahlah Ajib. Selesai ngajinya ya. Pelan-pelan tapi pasti aku. Final station. Ini ya nih Syarukan dan Kajol. Telah jembatan, guys. Saat ini ternyata sudah berusia Ya cuma jembatan doang. keluarga Fatun yang menggambarkan karakter Please, cepat. film ini yang pertama yang dapat instalasi tempat di Leicester Square, London. Tolong, merasa jatuh. Kok cuma Sahrukan dek Kajol tok. Rani Muhajir ndeh. Sobat. Oke. Baru masuk. Isi BH. Cuman Emang enggak. Wih, sama yang kayak aku mainin. BTW, Heboh, sebuah jalan pacuan kuda benar meriah Provinsi Aceh tiba-tiba ambruk dalam hitungan detik. Ya, kejadian ini berawal saat pembuatan parit di jalan tersebut yang bertujuan untuk mempercepat aliran air dan mencegah genangan lebih besar. Namun kondisi tanah di bawah jalan ternyata lebih rapuh dari perkiraan. Akibatnya pondasi jalan kehilangan kekuatan. Arus air yang menghantam bagian bawah tanah kehilangan kekuatan hingga akhirnya runtuh dalam sekejap. Warga yang ada di sekitar pun panik dan langsung berlarian untuk menyelamatkan diri. Bencana di tanah air datang bertubi-tubi. Semoga cepat membaik Indonesiaku. Selain waspada bencana, ternyata kita harus waspada juga nih sama peredaran uang palsu. Seperti yang dialami nenek penjual makanan satu ini. Iris, seorang nenek penjual makanan di Kampung Pul Kecil Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, menjadi korban penipuan uang mirip palsu. dong. Ya, awalnya pelaku membeli dagangan si nenek dengan menggunakan uang pecahan 50 ribuan yang diduga uang palsu. Untung saja aksinya diketahui warga, sehingga pelaku berhasil ditangkap dan diamankan di pos keamanan. Masih dengan kasus yang sama, uang palsu.
Pasar Gudang Tiga Raksa Tangerang, Banten telah tertangkap seorang wanita yang kedapatan membawa segepok uang palsu. Pelaku pun langsung menjadi bulan-bulanan warga sebelum akhirnya diamankan oleh anggota Polsek Tiga Raksa. Aduh ibu, untung gak sampai diamuk masa bu. Kisah yang ini tak kalah pilu. Seorang kakek penjual mainan menjadi korban penipuan setelah dagangannya dibayar dengan uang palsu sebesar pecahan 100 ribuan. Nah, mobilnya mandek terus kita tuh langsung lari guys. Karena ia memberi kembalian pada pelaku sebesar 90.000 rupiah. Tega banget ya yang melakukan ini kepada si kakek. Berasa iba banyak netizen yang berdonasi untuk Abah. Terharu banget ya. Larinya ke sana. Lagi nih, ternyata meski sudah ditutup masih ada aja yang berdonasi untuk si kakek. Terima kasih orang baik. Rezeki emang gak Ini kemana ya. mati dong. Tapi kok pada ke sana? Kalau yang satu ini ceritanya lain lagi nih. Seorang pedagang kaget bukan kepala mendapati sejumlah uangnya yang selama ini disimpan di laci tiba-tiba hilang. Dan setelah dicari-cari ternyata pindah tumpah tanah. Diketahui uang miliknya itu diaduk tikus dan dibawa ke luar sana. Alhasil ia pun harus mengais-ngais uang yang dicuri si tikus itu. Tikus sebenarnya Sampai ada nggak yang nolong duit. digerogotin loh. Ya, yang sabar ya. Semoga diganti dengan Kita rezeki keluar yang lagi mau untuk mencari jalan. Nah, Besti tetap waspada sama yang palsu-palsu. Selanjutnya ada kabar yang bikin heboh warga Bosran 2 nih. Mà điều là mình Waduh, heboh Besti. sekarang bukan babi ngepet tapi tikus ngepet atau enggak ketua ngepet. Kok bisa ketangkap sekarang mau pulang. Gitu kok. Tapi nek namanya but orang mesti tuyul, suwe tikus tenanan. Soalnya buat ending tikus ngepet sama ketua ngepet. Apakah Anda pintar? Dua sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Nah, buat kalian pengguna KRL, hati-hati ya. Takut ada sebuah lorong yang datang secara tiba-tiba kayak gini. Kabar berikutnya giliran warga Riau yang menyerbu minyak goreng di gas. Tolong pun saya. Masa di daerah Bengkalis sudah ada heboh nih Besti. Warga desa Montai Barat Kabupaten Bengkalis Riau digegerkan dengan temuan puluhan kemasan minyak goreng yang hanyut dan terdampar di sepanjang bibir pantai. Melihat fenomena itu, warga auto menyerbu dan mengumpulkan minyak goreng tersebut ke dalam kantong plastik. Ini sih auto rezeki nongkrong dari laut. Oh iya, salah satu warga terlihat memakai minyak tersebut untuk goreng kerupuk dan tidak ada yang aneh. Walaupun begitu, kita tetap harus waspada ya Besti Highlight, karena belum jelas kualitas dan keamanan minyaknya. Please jangan meletup. Peduli dengan keamanan pengendara motor di jalan ini. Tanya aja Anjol. Tunggu atur. Benantur. Catur. Ini tuh gimana ya? Kayaknya ini kurang pas.
Oke, busnya udah nyebur ya guys. Kiwasan tak gorein. Ayo. Kiwasan tak gorein. Nah, Itu sebenarnya sini kenyang. aku sengaja mati karena aku mencariin kapalnya guys, ada di mana. Masa ada suara cewek yang nggak pakai kacamatanya hilang gitu? Nyata. Ada yang kurangin kacamata saya hilang. Malah berenang. Kok berenang? Kok berenang? Bisa dulu nggak sih? Please. Nice. Busnya ada di sini. Kita naik dulu. Pengen ya mau? Demo. BS ya coba. Ora. Seharian aku cuma ngambil susu sama air putih. Kenapa? Susu habis. Susu habis. Ora. Pas susu, aduh, susu nggak main aku sembuh, banyak putih kali ya. Tunggu nanti mulai maju. Wah. Apa? Pengendara mobil tersebut berjalan dari arah Jalan Sumarmo menuju ke arah Jalan Kalibanteng, Semarang. Kemudian mobil tersebut oleng ke kanan dan menabrak dua pemotor, sehingga menyebabkan kecelakaan yang memakan satu korban jiwa dan satu korban lainnya dalam kondisi kritis. Parahnya lagi, setelah diamankan oleh warga dan polisi, WNA Cina ini justru malah mengamuk dan memukul pengemudi ojol. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki lebih dalam tentang kecelakaan tersebut. Emang ya yang namanya di perjalanan kadang kita udah hati-hati. Pengendara lain yang gak hati-hati. Tapi semoga keluarga korban bisa mendapatkan keadilan atas kejadian ini ya Resti. Ngomongin marah-marah, jelas yang satu ini juga emosi menggebu-gebu. Apalagi kalau udah menyangkut menantunya. Dunia hiburan tanah air lagi rame banget nih tentang drama panas antara mertua dan menantu. Dan salah satu yang paling jadi sorotan belakangan ini tentu aja persatuan. Belum aja mulai. Hubungan keduanya yang dulu pernah berseteru kini kembali berubah menjadi panas lagi dan mendengar sindiran setelah nama Indra terseret isu dugaan perselingkuhan dengan pria bernama Ihsanul Fahmi. Sebagai mantan mertua Indra, Ini juga kenapa? kasih nasihat juga buat Indra. Kalau mau nakal, sekali aja deh, jangan nanggung. Gimana tuh maksudnya nih? Betul, kalau itu yang saya tahu. Andai kata banyak orang di luar sana yang lebih nakal dari situ. Kalau
Oh my god. Sindiran demi sindiran itu pun dilontarkan Eva terhadap mantan menantunya itu. Tapi nih, dibalik amarah dan perseteruannya yang sekarang semakin memanas, ternyata faktanya dulu Eva menuduh sesayang itu loh sama Inara. Bahkan di waktu Inara sakit, Eva lah yang merawat dan menjaganya. Adakah hasil dari seorang mami Eva untuk seorang Inara? Tembusnya udah hilang. Terus kita gimana? Menantu saya sakit, saya yang ngurupin. Kalau saya orang yang jahat, kalau saya orang yang dia sakit kena COVID, saya itu nangis. Bagaimana tuh anakmu? Kemana? Gimana ya anaknya juga ini? Gimana ininya? Kan begitu kita pikirannya. Kalau saya nggak mengerti dia, saya nggak akan mungkin banyak harta mengalah. Mana kacamataku? Lebih dari kasih ya. Tapi sayang, hubungan mereka kini kembali memanas, bahkan saling balas pernyataan. Sampai-sampai Inara disebut-sebut sebagai kacang yang lupa kulitnya. Kontras banget sih sama hubungan mertua dan menantu satu ini yang justru jadi panutan banyak orang. Ya, hubungan Donna Harun dan menantunya Hafiza dikenal sangat hangat. Donna dikenal sebagai mertua idaman dan sayang banget sama menantunya. Bahkan sudah Murah mengantarkan juga. menantunya sendiri. Juga. Dan ini sih What alasan the Donna hell, kenapa apakah? sayang banget sama menantunya, say. Dia ini melahirkan cucu-cucu aku. Kenapa juga aku nggak harus sayang sama dia, nggak mencintai Oke guys, sekian ya guys. Sekian dan sekian. Oke, jadi video kali ini udah selesai. Oke, jadi sekian video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, bye-bye. Jujur. lebih cringe lagi. Dia dipanggil aja, mewek. Ini contoh orang berkeluarga. Videonya udah selesai. Ingat, selesai.